Sudah hampir sepekan sejak kepergian Marissa Haque, duka dirasakan oleh Ikang Fauzi dan dua buah hatinya. Tidak ada yang membantah rasa duka yang sedang diresapi Ikang. Sebab Marissa Haque adalah perempuan tercinta yang selama 38 tahun menemaninya mengarungi biduk rumah tangga penuh bahagia. Tapi terlalu lama larut dalam kesedihan bukan cara terbaik untuk mengantar Marissa menuju kebahagiaan di alam sana. Apalagi saat ini, ibu dua anak itu sudah mulai tenang di sisi Tuhan. Tapi mengapa Isabella Mulyawati Fauzi, putri sulung Ikang dan Marissa masih belum bisa tidur? Benarkah karena bayangan ibundanya yang sulit dihapus dari angannya? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Hingga hampir sepekan sejak wafatnya Marissa Haque, duka masih sangat terasa, terutama bagi Ikang Fauzi dan dua putrinya yang kehilangan sosok panutan, sumber kebahagiaan keluarga. Ikang wajar jika sangat kehilangan, begitupun dua buah hatinya. Tapi berlarut dalam duka yang panjang bukan sikap yang bijak. Apalagi kini Marissa Haque sudah tenang di semesta keabadian. Tidak ada yang bisa dilakukan selain mengaliri doa-doa untuk bekal perjalanan di alam baka. Menyudahi kesedihan meski mustahil menghapuskan sama sekali adalah cara terbaik untuk kebahagiaan Marissa Haque di alam sana. Toh kepergiannya adalah kepulangan menuju sisi Tuhan yang memang niscaya. Kalau aku lihat saat ini beliau sudah tenang, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan duniawi sudah selesai ya. Dengan meninggalnya beliau banyak sekali duka yang mendalam dalam keluarganya, tapi apapun itu kita harus kuat karena setiap manusia pasti dia akan kembali kepada Sang Penciptanya. Alangkah baiknya jangan terlalu bersedih ya, jangan terlalu sedih yang berlarut-larut. Sebab apa? Ketika seseorang meninggal kemudian keluarganya ada ya salah satu keluarganya yang masih sedih ataupun masih belum ikhlas, itu akan memberatkan beliau. Ketika kita meninggal itu meninggalnya juga pulang kepada Sang Pencipta. Artinya suatu saat juga kita pasti akan bertemu. Hanya saja mungkin momennya yang berbeda, kapan dan waktunya hanya Allah yang tahu. Kepulangan Marissa Haque yang muda seperti tanpa disiksa rasa sakit sekaligus mengonfirmasi kebaikan hidupnya. Itu yang mengharuskan orang-orang yang ditinggalkan segera mengikhlaskan agar perjalanannya pulang ke sisi Tuhan semakin mudah. Proses meninggalnya juga setelah dia mengunggah satu video yang bahagia, kemudian tampak wajahnya berseri-seri, artinya di situ adalah sebenarnya sebagai salam perpisahan ya. Setelah beliau mengunggah videonya, kemudian dia dengan secara tiba-tiba menutup mata, itu berarti memang ada suatu istilahnya kebaikan dari dia. Jadi ketika dia sakaratul maut pun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di situ juga ada segala macam doa dan kebaikan dia. Marissa Haque yang pada 15 Oktober 2024 nanti genap berusia 62 tahun memang perempuan yang pantas dicintai. Sebab ia dikenal sebagai sosok yang bukan hanya baik, tapi sekaligus memberi manfaat bagi banyak orang. Di lingkungan keluarga kecilnya pun,
Marisa menjadi pusat kebahagiaan bagi suami dan dua putrinya. Meski kadang mendidik dengan cara sangat disiplin, tapi Marisa berhasil menempa dua buah hatinya menjadi orang-orang yang berhasil. Rasa cintanya yang sangat besar pada Ikang Fauzi juga menjadikan Marisa Haque teladan bagi istri-istri lain yang mampu mempertahankan harmoni rumah tangga hingga batas usia. Keras, berprinsip, dan juga di sini dia itu seorang pejuang ya, pejuang keras dalam kehidupannya juga. Dia berjuang dalam karirnya maupun untuk keluarganya. Memang didikannya sangat keras, tapi itu juga yang aku lihat ya, banyak keberhasilan yang dia raih dalam hidupnya, termasuk keberhasilan dalam mempertahankan rumah tangga, mendidik anak-anaknya, sampai dia juga menuju ke kursi DPR ya kalau nggak salah. Alhamdulillah didikan beliau tidak ada yang tidak berhasil. Artinya memang disitulah ya dia juga harmonis dalam rumah tangga juga, yang memang kita lihat banyak sekali artis-artis yang sudah lama maupun yang baru-baru ini baru menikah dan bercerai, tapi alhamdulillah dia bisa menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya dan mewujudkan rasa istilahnya rumahku itu surgaku, sampai dengan di azal dia meninggal dia juga tetap memperjuangkan keluarga ya. Artinya dia orangnya cinta kasih terhadap sesama maupun keluarga apalagi, dan juga dia orangnya pejuang keras. Beliau ini sosok wanita yang memang patut dijadikan contoh untuk para khususnya wanita plus 62 nih ya. Rasa kehilangan serta duka yang masih menyiksa memang terlalu nyata di wajah Ikang Fauzi saat kembali mengunjungi pusara sang istri. Ditemani dua putrinya, Ikang terlihat sangat letih. Gerakannya juga menjadi lambat, seperti tak bergairah. Suasana haru sudah langsung terasa begitu rombongan peziarah tiba di pusara Marisa Haque. Apalagi setelah membaca doa-doa, Ikang menempelkan kedua tangannya di tanah, seolah berdialog dengan sang istri. Sebelum pulang, ia juga sempat mencium nisan kayu yang bertuliskan nama Marisa. Kita tidak ada tahlilan, jadi kita harus sempetin untuk bisa kesini gitu. Baik, insya Allah sih, ya saya harus yakin benar perjalanan istri saya ke jannah baik ya. Ya, diampunilah segala dosanya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dilapangkan kuburnya, diterangkan kuburnya, dan itu yang merupakan harapan saya sekarang ya. Terus berdoa aja. Lalu benarkah karena saking berdukanya, Ikang Fauzi sampai merasa kehilangan gairah hidup? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Rasa duka memang terasa sangat nyata di wajah Ikang Fauzi. Duka yang menggambar cintanya yang sangat dalam pada Marisa Haque yang harus pergi duluan setelah mengarungi kebersamaan mereka 38 tahun sebagai pasangan bahagia. Saat melakukan ziarah di hari keempat, Ikang Fauzi kembali menunjukkan duka teramat menyayang. Usai membaca doa-doa serta tabur bunga di pusara sang istri, Ikang mengungkapkan perasaannya, perasaan yang bagai kehilangan gairah hidup.
susah tidur. Ya kita masih kesulitan tidur ya, kita berusaha untuk menjalani move on lagi sama kehidupan, tapi karena ini yang namanya musibah juga tiba-tiba gitu ya, yang siap lebih siap sebenarnya, jadi kita berusaha untuk saling menguatkan satu sama lain. Memang sekarang saya nggak punya motivasi hidup, saya nggak tahu lah. Proses lah. Tapi insya Allah sih, ya saya harus yakin benar perjalanan istri saya ke jannah baik ya. Ya, diampunilah segala dosanya, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dilapangkan kuburnya, diterangkan kuburnya. Dan itu yang makanya harapan saya sekarang ya terus kita berdoa aja, karena hanya itulah yang sebenarnya bermanfaat buat dia. Kehilangan sosok yang selama ini sangat menyayangi memang berat tak tertahankan. Tidak hanya Ikang Fauzi yang kehilangan perempuan paling penting dalam hidupnya. Bagi Isabella Mulyawati Fauzi, putri sulung mereka, inilah perjalanan hidup terberat yang pernah dialami. Sampai-sampai tidur pun tidak mampu. Sejak sang ibu berpulang, Bella memang selalu teringat sosok yang selama ini sangat berarti. Setiap kali berusaha memejamkan mata, yang segera terbayang adalah sang ibu. Sehingga selama berhari-hari nyaris tidak tidur. Masih tidur bertiga tapi saya nggak bisa tidur. Saya tiap merem tuh saya kebayang ibu, gimana ibu saya temuin keadaannya, gimana pas saya berusaha ibu di IGD gitu, mukanya ini semuanya saya. Terus gimana saya mandiin ibu, momen saya mandiin ibu tuh kalau saya merem pas malam tuh itu kebayang, terus kayak melek lagi, Allah gitu. Gak tau mbak, itu tuh kayak mimpi ya, tapi real, tapi gimana gitu. Berat mbak, berat banget mandiin jenazah orang tua yang kita sayang. Gak mudah itu mbak. Aku tidur di tempat ibu meninggal. Ya, posisinya nggak tahu, aku pengen hadapin itu, dan itu bukan orang asing, itu orang paling penting dalam hidup aku. Iya, yang melahirkan. Aku benar-benar tidur 2 hari ini di spot ibu meninggal. Posisinya, jadi ayah sebelah sini, kakak di tengah, aku baru di posisi ibu yang tempat aku juga ngelihat ibu udah nggak. Segala rasa duka memang seperti sedang memayungi hidup Ikang Fauzi dan 2 putrinya. Mereka sangat kehilangan sosok yang dicintai setelah kepergian Marissa Haque. Lalu, akankah ayah dan 2 putri cantiknya itu segera bangkit dari kesedihan? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap subscribe, share, komen, dan like. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Pergi secara tiba-tiba nyaris tanpa sakit, Marissa Haque meninggalkan kesedihan panjang. Hingga hampir sepekan, sejak wafat dalam usia 62 tahun, keluarga besar Marissa masih sangat berduka. Terutama Ikang Fauzi yang seperti kehilangan gairah hidup. Secara terus terang, ia mengaku sedang tidak memiliki motivasi hidup. Tapi Ikang paham masih mempunyai 2 putri cantik yang harus dijaga. Saat ini, 2 buah hatinya itu menjadi titipan terpenting sang istri. Sementara itu, Marsha Cikita Fauzi yakin semua kesedihan bisa dilewati. Bersama kakak serta sang ayah, ia akan segera bangkit serta menata kembali hari-hari setelah tak didampingi ibu yang sangat disayangi. Doain ayah saya ya mbak. Iya, doain ayah ya. Kehilangan banget ayah. Iya. Kayak terguncang gitu loh. Iya. Emang gak ada togetherness itu gitu. Iya. Iya, kita akan terus temenin ayah, kita terus Iya, jaga ya. harus.
Kehilangan sosok yang sangat dicintai memang berat, apalagi bagi Ikang Fauzi yang sudah 38 tahun selalu bersama-sama Marissa Haque dengan segala kisah hidupnya. Tapi menangisi kepergian sang istri sudah pasti bukan jalan terbaik. Apalagi, seperti kata seorang spiritualis, kini Marissa sudah tenang di sisi ilahi. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.